anggota DPR Komisi 3 menjamin laporan Kak Erin kepada Hera dan Nia tidak akan diproses. Justru sebaliknya laporan mereka lain terkait dugaan penganiayaan ini akan diproses. Oh itu mohon maaf, itu ada statement dari siapa? Dari Bapak Habibur Rahman di kesimpulan saat RDP terakhir. Kalau laporan Mbak Erin ini tidak akan diproses, mereka menjamin itu. Ya. Kan makanya saya bilang, ya ini kan undang-undang dibuat untuk masyarakat. Apakah Mbak Erin bukan masyarakat? Itu aja dulu pertanyaan saya. Setiap masyarakat mempunyai hak hukum yang sama. Setiap masyarakat mempunyai hak melakukan upaya hukum. Tentunya dengan diikutsertakan alat-alat bukti. Dan gitu apa ya. kewenangannya mereka Gitu untuk loh. tidak melanjutkan ini? Karena saya punya bukti yang sangat valid. Saksi-saksi saya di rumah mengetahui CCTV. Ya, jadi gini loh ya. Jadi, ini justru tidak ada menurut kami, kacamata hukum kami, ini ada sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Akan berbeda ketika si korban ya saat ini sedang ada di rumah sakit, ada di ICU mungkin, atau setelah keluar juga menimbulkan cacat yang permanen. Tapi faktanya kami tidak melihat itu. Faktanya kami melihat dia alhamdulillah, syukur dalam keadaan sehat, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa wawancara atau bisa datang kemana-mana ya untuk menyampaikan ini itunya. Jadi saya rasa agak sedikit berlebihan kalau kasus ini ya seolah-olah sangat luar biasa gitu loh. dan saya akan memperjuangkan apa yang sudah saya laporkan. Jadi kan maksudnya tidak ada haknya mereka untuk menjamin tidak dilanjutkannya laporan saya. Itu atas dasar apa? Ya, yang pasti kami juga minta ya sebagai rakyat, sebagai masyarakat ya, tolonglah kami memohon, undang kami juga ya, undang kami juga sehingga perwakilan rakyat ini harus berada di tengah gitu loh. Ingat, yang sedang berkonflik dengan hukum ini adalah rakyat dengan rakyat. Ibu Hera rakyat, Ibu Erin juga rakyat. Bukan sepihak. Jadi wakil rakyat itu seyogyanya berdiri di tengah, mendengarkan ke semuanya, melihat alat bukti ke semuanya, kedua belah pihak. Lalu mempersilahkan keduanya melakukan upaya hukum. Nah, itulah upaya hukum itulah yang dikawal. Ya, lalu melakukan proses-proses hukum sehingga nanti akan terlihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kan belum ada putusan pengadilan, belum ada proses hukum yang berjalan gitu. Berarti Kak Erin menyayangkan juga nggak Oh, sih saya dengan- sangat fight, dengan saya akan statement- fight. Ya berarti menyayangkan juga dengan statement anggota 3 komisi. Ya, DPR. apa haknya dia untuk berkata seperti itu? Nggak, artinya gini loh, tentunya kan klien kami juga menginginkan sesuatu hal yang bersifat berimbang Ya. gitu loh. Artinya ketika berimbang di sini adalah ya kami pun tentunya memiliki aspirasi sebagai rumah rakyat tadi. Karena saya punya bukti yang sangat valid atas fitnahan mereka. Buktinya dikasih tahu Mbak. Ya. Apa sih isinya ini Mbak? Ini selama dia masuk dari awal, dia masuk. Enggak, ini apa? CCTV? Ini adalah bukti CCTV yang sudah saya pindahkan dari CCTV di rumah ke hard disk. Dan ini adalah selama 3 minggu dia berawal dari kerja di rumah, masuk sampai terakhir dia keluar dari rumah. Oke, mungkin bisa Semua disampaikan apa sih yang terekam di dalam ini yang Kegiatan- membuat Ibu Erin keberatan awalnya? Di sini semua kegiatan saya ada 14 kamera yang katanya saya menusuk pisau, yang katanya saya mencekek, yang katanya saya mencakar, yang katanya saya memukul dia, semua ada di sini. Termasuk masalah handphonenya. Ya, termasuk masalah handphonenya. Hmm. Di sini juga ada buktinya, yang katanya saya banting, di sini ada. Saya ambil, saya pegang, dan ada saksi di rumah membantu juga, 2. Ibu Erin, Dan saya kalau di rumah itu ada yang merokok atau boleh merokok tidak? Tidak boleh merokok karena saya dan anak-anak tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok, dan si ART ini melakukan, Ada buktinya kalau ART Ada. itu merokok. ya? ada buktinya semua di sini. Jadi- Dia melakukan dia merokok di dapur saya, di rumah saya, Di dalam di rumah. dalam rumah, yang itu sangat mengganggu kesehatan, apalagi terutama anak-anak dong. Anak-anak saya masih Tiga-tiganya apa remaja. aja Pak?
Hah? Di tiga RT Cuman di satu ini rumah aja, Era. si ini dia pembantu ini. Jadi Mulai itu dari salah Mulai satu dari kapan, alasan Kak? ya. Mulai dari kapan, Kak, Mulai itu? dari kapan Oh, di daerah. rumah? Sejak awal dia masuk kerja di rumah saya. Tapi Jadi, sudah pernah ditegur belum, Kak? sudah dong, kan saya udah melakukan dari 3 Makanya hari. minta diganti. Udah komplain ke Dan yayasannya. alasannya apa? Misalnya kamu jangan merokok di rumah, jawaban dia apa? Enggak, pokoknya saya bilang ini kamu di sini di rumah saya ini tidak ada yang boleh merokok. Pembantu saya semua tidak pernah ada yang merokok di rumah ini. Ya karena Ibu Erin dan putra-putri tidak merokok. Begitu ya. Iya, apalagi anak-anak kan. Artinya itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Alasan saya. gitu kan ada tidak berkenannya Bu Erin kan. Iya, pokoknya banyak. Sehingga meminta diganti gitu kan. Sangat banyak sih kelakuannya dia yang Tidak sopan ya? tidak sopan, tidak berkenan lah di yang tinggal di rumah saya itu. Ada target nggak Bang, mungkin untuk langkah hukum selanjutnya? Oh ya pasti Oh lah. iya. Kan saya udah bilang saya rakyat dan Ibu Erin juga rakyat. Dalam hal ini ya kami akan Saya melakukan perjuangkan. upaya-upaya hukum. Saya harus perjuangkan nama baik saya. Sudah dirusak seperti ini, pembunuhan karakter. Dia podcast kemana-mana, Arti- tampil di DPR, ya kan? Artinya Dengan betul-betul sepihak kami geng. sayangkan lah ada peristiwa, ada kegaduhan seperti ini ya. Yang dimana saya juga melihat kan banyak peristiwa sebelumnya di mana mungkin ada kejadian-kejadian yang lebih tragis daripada apa yang dialami korban saat ini yang mengaku sebagai korban kan begitu. Ini akan berbeda ya teman-teman ketika memang si korban saat ini sedang ada di dalam rumah sakit, ada di ICU atau sedang mengalami trauma gitu. Seperti yang Tapi kan kita kalian lihat bisa sama-sama lihat. ya, tidak ada itu. Bang, ngomongin soal trauma, Kak Erin juga. Tadi pihak LPSK juga mengatakan Erin dan Nia diantar ke LPSK oleh Ibu Rike di Pitaloka hari Sabtu kemarin, dan pihak LPSK juga mengatakan kalau Erin memang ada mengalami maksud saya Hera ada mengalami trauma psikologi karena adanya dugaan penyiksaan yang Silakan Oh, dicek. penyiksaan. atau dugaan kekerasan yang terjadi di rumah. Hati-hati Gini, loh. gini. Terlalu berlebih. Kalau secara hukum ya tanpa bermaksud menggurui, kalau secara hukum pasal yang diduga atau disangkakan kepada klien kami adalah melakukan penganiayaan gitu. Nah, penganiayaan itu kan ada penganiayaan ringan, penganiayaan berat, bahkan penganiayaan yang dapat menimbulkan kematian gitu. Ya artinya sekalipun penganiayaan ringan gitu loh, seperti yang teman-teman ketahui gitu, hak ini mengutarakan bahwa dia dicakar, nah tentunya harus ada visum untuk itu dan saksi gitu. Visumnya sudah ada tapi hasilnya belum keluar, Bang. Ya boleh, itu visumnya sudah ada, tapi itu tadi apa yang diutarakan dia pernah dicakar, tentunya kan harus ada visum untuk itu. Segala sesuatu yang diterangkan, dinyatakan itu harus dapat dibuktikan untuk itu gitu. Jadi itu Apalagi kejanggalan ini dia belum belum keluar hasil visumnya, kenapa langsung DPR memutuskan seperti ini? Itu kan janggal banget. di sisi lainnya tadi sudah diterangkan oleh Sangat klien kami Bu menjanggal Erin, banget. CCTV ini sangat jelas gitu loh, sangat jelas apakah benar peristiwa itu ada. Nah tadi sudah diterangkan bahwa peristiwa itu tidak ada, menendang, mencekik, mencakar, sangat jelas ya di CCTV itu sangat terang-benderang berlebihan. itu tidak ada. Itu Tapi nanti sangat kita keterlaluan serahkan. dan itulah kita akan harus bikin laporan karena kan dia fitnah. Ada yang Bu Erin curigai nggak sih di balik dugaan kejanggalan ini? Ya, juga sih pasti ada ya, karena kan kejadian malam, bayangin jam 11:30 pembantu itu melakukan foto-foto kayak gitu di depan rumah pagar saya, terus tiba-tiba pagi siang udah viral. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Bukan membahas yang tadi juga kabarnya laporan Kak Erin tidak dapat diproses. Oh, itu sebagai salah satu bentuk kriminalisasi. Tidak, saya akan berjuang terus. Ya intinya kita akan melakukan upaya-upaya hukum yang lainnya ya. Ya. Jadi perjuangan Ibu Erin juga sebagai rakyat dalam hal ini juga akan terus Mana berjuang keadilannya? ya, akan terus Jangan. berjuang. Jadi ya masing-masing pihak ya tentunya punya pendapat, masing-masing pihak juga punya kebijakan. Ya silahkan aja, kami juga akan terus melakukan upaya hukum Ya, tentunya dengan alat bukti dan fakta. ya. Jadi kami akan menyajikan alat bukti, fakta, sekedar kejadian, omong-omong, ya bukan sekedar omong atau membuat laporan balik yang tidak gitu ya. Karena kami juga sangat menjaga jangan sampai klien kami juga
memaksakan kehendaknya melaporkan seseorang tanpa ada bukti. Pastilah kami sebagai penasihat hukum yang profesional, kami tidak akan mau melakukan hal tersebut kalau kami menilai, menimbang tidak ada dasar hukum atau tidak ada alat bukti yang valid untuk menjadi satu laporan polisi. Ya. Berarti bisa dibilang kegiatan RDP yang dilakukan oleh Komisi 3 itu yang hanya mendengar pendapat dari anak tidak adil loh. Kami tidak bisa menyatakan adil atau tidak adil karena kami juga belum pernah diundang. Kami sebagai rakyat juga belum pernah didengar. Bu Erin sebagai rakyat punya bukti apa sih atas kegaduhan ini? Coba dong perlihatkan ke kami. Gitu loh. Kan juga belum. Jadi terlalu dini kalau kami juga menyampaikan atau menilai bahwa klien kami mendapatkan ketidakadilan. Terlalu dini. Ya, terlalu dini sehingga kami akan terus berjuang. Namanya keadilan itu memang mungkin tidak mudah, penuh liku-liku, penuh batu, terjal, tapi karena kami meyakini kami memiliki alat bukti yang valid sehingga kami akan terus berjuang bersama DPR, bersama orang-orang, atau hanya berjuang sendiri, kami tetap berjuang. Besok ada gerakan apa mungkin karena hari ini sudah tertunda? Ya, kami tentunya akan secara santun kami akan menyampaikan surat permohonan ya ke pihak Komisi 3 DPR RI untuk kami juga sebagai rakyat didengar. Ya, didengar pendapatnya, didengar, dilihat alat buktinya, sehingga sebagai rumah rakyat kami juga merasa diayomi oleh para wakil rakyat. Gitu. Ya, hukum itu tidak boleh berpihak. Hukum itu harus ada di tengah. Ya, hukum itu harus berkeadilan. Ya, ketika masyarakat dengan masyarakat sedang mengalami konflik hukum, alangkah baiknya betul-betul kedua-duanya dilihat, ya, didengar, dan juga sama-sama dikawal. Ya, Gitu. agar berimbang. Ya. Kan gitu, agar berimbang gitu. Mbak Erin, mungkin ada dalang nggak sih yang bertujuan untuk hancurkan reputasi Mbak Erin itu Nanti sendiri? pada akhirnya akan ketahuan. Kalaupun misalnya ketahuan apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti itu jadi rencana kita. Hukum rimba kah? Iya. Terlalu dini lah untuk pertanyaan dan menjawab hal-hal itu terlalu dini. Tapi mungkin pendapatnya gimana sih Bang? Karena tadi di salah satu poinnya juga dijelaskan kalau PDP yang diajukan itu kayak kurang sesuai. Karena kayak menurut DPR Komisi 3 kan PDP itu mungkin ke file-file seperti KTP yang berhubungan dengan data pribadi gitu, dan yang dilaporkan kurang sesuai karena katanya terkait rumah gitu ya, kondisi rumah dan Sekarang begini ya, saya mencoba berbicara tidak hanya untuk kepentingan klien kami. Saya berbicara untuk kepentingan umum, untuk kepentingan ibu-ibu rumah tangga atau tuan yang memiliki rumah. Rumah itu adalah bersifat privasi, ya, tentunya atas kehendak daripada pemilik rumah. Rumah bersifat privasi. Bagaimana ketika bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mengalami, ya, atau mendapati ART di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu, mengambil gambar, memvideokan Merokok. kegiatan di rumah, ya, isi rumah, kamar tidur, Anak-anak, ya, anak-anak, posting-posting. tanpa seizin daripada pemilik rumah, tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah, tanpa sepengetahuan dari bos di mana tempat dia bekerja, dengan sengaja kami duga memposting, gitu loh. Undang-undang itu juga kan ada, ya, barang siapa, ya, yang tanpa izin dan tanpa hak memposting, mengupload di sosial media, ya, kan tentunya juga dilindungi undang-undang gitu loh hal tersebut. Jadi coba dibayangkan bagaimana rasanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengalami hal yang sama dengan klien kami, mengalami hal bahwa anaknya, ya, diposting dengan caption-caption yang tidak sopan, tidak pantas, ya. Sebagai Mas Dio, ya, Iya. Mas Dio, putra dari klien kami yang kebetulan memang memiliki wajah ganteng, difoto lalu diposting, ya Bu, Iya. diposting Dengan kata-kata yang di salah satu sosial media yang kami duga milik Ibu H ini, dengan kata-kata caption
yang juga sudah diakui di preskonnya dia, ya, garis bawah ya, sudah diakui di preskonnya dia bahwa dia bikin dan dia posting itu dengan kata-kata suamiku ganteng itu hanya bercanda, hanya konten. Saya jujur, saya punya istri, ya. Ketika istri saya melakukan hal yang sama, memposting wajah laki-laki muda ganteng dengan caption suamiku ganteng, pastilah saya sebagai seorang suami akan menegur, akan marah, akan menyuruh istri saya untuk segera men-take down, gitu loh. Karena itu sesuatu yang sangat tidak pantas, tidak sopan, tidak santun. Ya, apakah betul putranya Mbak Erin menjadi suaminya Ibu Hera? Betul? Nggak betul ya? Oke, tidak betul. Digaris bawahi bahwa apa yang diposting, yang kami duga diposting oleh Ibu Hera itu di sosial media apa Bu? Facebook ya? Iya, Facebook miliknya kami duga juga milik Ibu Hera, tidak betul, tidak benar, tidak sesuai dengan fakta. Apakah bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyaksikan kami hari ini, bagaimana rasanya ketika anak-anak atau putra bapak ibu diperlakukan yang sama? Apakah bapak sebagai seorang bapak diam mengetahui bahwa putranya diposting oleh ART? Oke, katakan nggak usah ART lah. Kita ini aja katakan oleh seseorang dengan caption, ya, ini suamiku. Sementara orang yang memposting ini mengaku dia mempunyai suami. Apakah sebagai seorang bapak diam saja atau melakukan upaya apa? Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Sampai ada konten yang cuma pakai celana kolor, itu ada semua. Coba itu kan Di anak-anak sisi lain saya. kan juga harus lihat psikologis, jangan dari sisi sana aja dong. Iya. Psikologis dari anaknya, Harus putranya dipertimbangkan. Bu Erin ini, Iya. gitu. Kak Erin, mereka juga mengatakan tidak menutup peluang damai. Tidak, saya juga tidak akan melakukan. Berencana akan damai juga, karena disuruh oleh anggota DPR juga ya udah selesaikan secara kekeluargaan. Nah, gini, itu justru yang sebenarnya harus awalnya itu ditempuh seperti itu, ya, harusnya ditempuh seperti itu. Kenapa? Karena yang seperti saya sampaikan tadi, si korban atau si Ibu H ini kan tidak dalam keadaan cacat permanen, tidak dalam istilahnya berada di ruang ICU atau UGD rumah sakit, sehingga ada satu yang dikatakan darurat harus segera melaporkan ke pihak kepolisian. Seharusnya seyogyanya dari awal, kalau memang ada hal-hal yang dirasa kurang pas atau katakan ada pengaduan penganiayaan, bisa kan dikomunikasikan sama klien kami Ibu Erin. Tapi kan nggak pernah ada ya Bu. Iya. Tiba-tiba langsung viral, tiba-tiba langsung lapor polisi, didampingi pengacara. Nah, ini ada apa? Ada skenario apa gitu loh? Kan jadi lucu. Nah, ketika klien kami juga diserang seperti itu, ya maka klien kami juga menggunakan hak hukumnya sebagai masyarakat. Apa itu salah? Apa mentang-mentang orang kecil itu boleh melaporkan, sementara Ibu Erin yang notabene adalah sebagai masyarakat warga negara Indonesia nggak boleh melaporkan? Kan nggak adil dong kalau kayak begitu. Nanti Kak Erin mau tutup pintu damai. Iya, saya terus fight lah. Nah, ini kan bukan persoalan orang kecil, orang besar, gitu loh. Karena kan memang ini udah pembunuhan karakter ya. Walaupun misalnya Kak dia datang, saya minta maaf bla bla bla. Itu nanti bicara nanti. Ya. Memaafkan ya, tapi laporan tetap cabut. Laporan tetap jalan. Ya. Jadi Oke. Romo milih ART ke depannya. Iya, pastilah lebih Berhati-hati. Kata-kata buat Hera, apa Mbak? Ya. Ada yang mau Pesan disampaikan? mungkin. Pesan buat Hera terakhir. Closing. Closing statement dari Ibu aja. Closing, Bicara closing, yang ya. di- Closing statement. Iya, ya lebih baik ya bicara yang jujur. Kenapa jadi ya maksudnya jadi kayak gini gitu kan? Harusnya kan apa yang udah kamu lakukan yang di rumah ya jujur lah dengan kelakuannya. Oke, nice, oke.